melakukan proses pembelajaran. Meskipun proses pembelajaran kali ini agak sedikit berbeda dengan biasanya, karena pada proses pembelajaran kali ini kita akan menggunakan daring atau proses pembelajaran jarak jauh. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Selanjutnya, mohon maaf sekali apabila terdapat keterbatasan dengan media yang digunakan. Oke, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk pembahasan materi kali ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar siswa mampu untuk menjelaskan definisi dari kebijakan moneter, siswa mampu untuk mendeskripsikan tujuan dari kebijakan moneter, dan siswa mampu untuk menganalisis peran dan fungsi dari kebijakan moneter itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuk pada subjudul yang akan kita bahas kali ini. Di antaranya pengertian kebijakan moneter, tujuan dari kebijakan moneter, peran kebijakan moneter, serta fungsi dari kebijakan moneter. Oke, kita masuk pada pembahasan pertama mengenai pengertian kebijakan moneter. Nah, di sini ada yang tahu apa itu pengertian dari kebijakan dan moneter? Untuk menjawab pertanyaan barusan, mari kita lihat pada jendela pintar yang pertama. Nah, pada jendela pintar yang pertama ini dijelaskan bahwa kebijakan berasal dari kata bijak yang diberi imbuhan ke dan a, yang artinya pandai, mahir, dan selalu menggunakan akal budi. Sedangkan moneter merupakan suatu yang berkaitan dengan keuangan, sehingga secara garis besarnya kita dapat simpulkan bahwa kebijakan moneter ini merupakan segala sesuatu peraturan yang berkaitan dengan perekonomian atau keuangan suatu negara. Nah, di sini terdapat kebijakan moneter menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999. Di sini menjelaskan bahwa kebijakan moneter merupakan sesuatu kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga dan mencapai stabilitas perekonomian. Hal ini dicapai melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kebijakan moneter ini merupakan suatu peraturan pemerintah yang diberlakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan perekonomian suatu negara. Hal ini dilakukan melalui upaya pengendalian jumlah uang beredar, pertumbuhan jumlah ekonomi yang ditingkatkan, menurunkan laju inflasi, perbaikan kinerja perekonomian, dan suku bunga. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua mengenai tujuan kebijakan moneter. Apa saja sih yang termasuk ke dalam tujuan kebijakan moneter? Mari kita lihat pada jendela pintar yang kedua. Nah, pada jendela pintar yang kedua terdapat 3 kebijakan moneter. Tujuan dari kebijakan moneter yang pertama adalah stabilitas ekonomi. Nah, stabilitas ekonomi di suatu negara ditandai dengan stabilnya dan berkesinambungannya suatu perekonomian. Artinya, jumlah uang yang beredar dengan harga barang dan jasa itu seimbang. Jadi, sangatlah dibutuhkan kebijakan moneter bagi perekonomian suatu negara agar jumlah uang yang beredar di suatu negara itu dapat seimbang dengan jumlah barang dan jasa. Kemudian, apabila tidak ada kebijakan moneter, maka perekonomian pun dapat terganggu karena jika perekonomiannya atau jumlah uang beredar itu terlalu tinggi di masyarakat akan menyebabkan inflasi. Sedangkan jika jumlah uang yang beredar di masyarakat itu terlalu rendah akan menyebabkan deflasi atau kelesuan ekonomi. Yang kedua adalah
kesempatan kerja. Nah, melalui kebijakan moneter, pemerintah berupaya untuk menjaga stabilitas perekonomian, sehingga apabila perekonomian suatu negara stabil, maka para investor akan menanamkan modalnya dan tertarik untuk meningkatkan usaha baru, sehingga dengan meningkatnya usaha baru maka akan menimbulkan lapangan pekerjaan yang baru, nantinya dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Kita masuk pada pembahasan kedua mengenai tujuan kebijakan moneter. Apa saja sih yang termasuk ke dalam tujuan kebijakan moneter? Mari kita lihat pada jendela pintar yang kedua. Nah, pada jendela pintar yang kedua terdapat 3 kebijakan moneter. Tujuan dari kebijakan moneter yang pertama adalah stabilitas ekonomi. Nah, stabilitas ekonomi di suatu negara ditandai dengan stabilnya dan berkesinambungannya suatu perekonomian. Artinya, jumlah uang yang beredar dengan harga barang dan jasa itu seimbang. Jadi, sangatlah dibutuhkan kebijakan moneter bagi perekonomian suatu negara agar jumlah uang yang beredar di suatu negara itu dapat seimbang dengan jumlah barang dan jasa. Kemudian, apabila tidak ada kebijakan moneter, maka perekonomian pun dapat terganggu, karena jika perekonomiannya atau jumlah uang beredar itu terlalu tinggi di masyarakat akan menyebabkan inflasi. Sedangkan jika jumlah uang yang beredar di masyarakat itu terlalu rendah akan menyebabkan deflasi atau kelesuan ekonomi. Yang kedua adalah kesempatan kerja. Nah, melalui kebijakan moneter, pemerintah berupaya untuk menjaga stabilitas perekonomian, sehingga apabila perekonomian suatu negara stabil, maka para investor akan menanamkan modalnya dan tertarik untuk meningkatkan usaha baru, sehingga dengan meningkatnya usaha baru maka akan menimbulkan lapangan pekerjaan yang baru, nantinya dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kestabilan harga ditandai dengan stabilnya harga barang dari waktu ke waktu. Tinggi rendahnya harga menyebabkan pengaruh terhadap perekonomian. Misalnya, jika harga terlalu tinggi, maka dapat menyebabkan penurunan terhadap permintaan. Nah, sehingga dapat nanti menurunkan produktivitas usaha. Maka dari itu, pemerintah berupaya untuk menurunkan jumlah uang yang beredar ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu tinggi, dan menambah jumlah uang yang beredar ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu rendah. Selanjutnya kita akan menempel. Dan kita masuk pada pembahasan peran dan fungsi kebijakan moneter. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan peran dan fungsi kebijakan moneter, mari kita simak dan cermati video berikut. Rumah sampai dengan hiburan seperti nonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang digunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila uang yang kita gunakan nilainya berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya, hari ini untuk berbelanja kebutuhan bulanan, kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik jadi 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya, nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan masyarakat menjadi semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang dan jasa secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun, inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia?
Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Untuk tahun 2015, 2016, dan 2017, target inflasi masing-masing ditetapkan sebesar 4 plus minus 1%, sedangkan tahun 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut BI Rate. Keputusan menentukan tingkat BI Rate dilakukan oleh Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI Rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila Rapat Dewan Gubernur BI melihat indikasi resiko meningkat dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan membesar, utang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya, dan resiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian, serta resiko ekonomi terjaga, BI Rate dapat diturunkan. Namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan atau volatile food, dan harga barang akibat kebijakan atau administered price. BI juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Caranya, BI bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Bagaimana BI Rate dapat memengaruhi tingkat inflasi? BI Rate tersebut akan ditransmisikan melalui berbagai jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita kini bisa memahami jika BI menaikkan BI Rate dan sebaliknya juga jika BI Rate turun. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menciptakan kestabilan harga dan perekonomian demi kesejahteraan kita semua. Video tersebut dijelaskan bahwa pemegang kebijakan moneter di Indonesia adalah Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia dalam kebijakan moneter memiliki peran dan fungsi untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uang, stabilan harga barang dan jasa, menurunkan laju inflasi yang berlebihan dan lain sebagainya melalui instrumen kebijakan moneter, serta bekerja sama dengan forum daerah lainnya. Kemudian apa sih peran dari kebijakan moneter menurut jendela pintar? Mari kita lihat pada jendela ketiga. Nah, pada jendela pintar ketiga ini menjelaskan bahwa peran dari kebijakan moneter ini merupakan salah satu kebijakan di bidang perekonomian yang memiliki peran untuk mengendalikan, mengatur, serta menstabilkan perekonomian, sehingga sangatlah dibutuhkan kebijakan moneter ini di suatu negara untuk mengatasi inflasi maupun kelesuan ekonomi dan permasalahan lainnya. Selanjutnya kita tempel. Kemudian fungsi dari kebijakan moneter, kita buka jendela pintar yang keempat. Nah, di sini terdapat 7 kebijakan moneter, fungsi kebijakan moneter. Sebenarnya beberapa poin di sini memiliki keterkaitan satu sama lain. Misalnya, pada poin C, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Nah, pemerintah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil melalui instrumen kebijakan moneter. Nah, apabila perekonomiannya stabil, nantinya dapat meningkatkan para investor untuk menanamkan sahamnya, sehingga pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan produksi atau peningkatan
yang baru. Nah, selanjutnya pada poin keempat, meningkatkan neraca pembayaran dan perdagangan. Nah, melalui kebijakan moneter dapat memperbaiki neraca pembayaran dan perdagangan dengan cara mendevaluasi mata uang dengan mata uang asing sehingga nantinya dapat meningkatkan ekspor dan menurunkan harga ekspor. Nah, sehingga kita dapat bersaing. Nantinya dapat berpengaruh terhadap perbaikan neraca pembayaran dan perdagangan. Nah, di sini mempertahankan kestabilan nilai tukar mata uang melalui kebijakan moneter untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uang dapat dilakukan melalui upaya investasi dan peningkatan ekspor. Selanjutnya, poin F, memperbaiki kestabilan harga barang dan jasa, di mana jumlah uang yang beredar, kebijakan moneter ini memiliki keterkaitan dengan jumlah uang beredar dan dengan harga barang dan jasa. Sebenarnya harga barang dan jasa dengan jumlah uang yang beredar ini memiliki kondisi yang berubah-ubah sehingga dapat berpengaruh terhadap perekonomian. Dan yang terakhir adalah menurunkan laju inflasi. Nah, pemerintah melalui instrumen kebijakannya menurunkan laju inflasi melalui menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat itu terlalu tinggi. Nah, semuanya sudah dibahas. Selanjutnya kita kesimpulannya adalah kebijakan moneter merupakan suatu peraturan pemerintah yang diberlakukan melalui Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas perekonomian. Nah, tujuan dari kebijakan moneter ini terdapat 3, diantaranya adalah stabilitas ekonomi, kestabilan harga, serta kesempatan kerja. Adapun peran dan fungsi dari kebijakan moneter ini sangatlah penting untuk mencapai stabilitas ekonomi. Materi pertemuan kali ini sudah disampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian pelajari mengenai materi instrumen kebijakan moneter. Nah, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.